semua, perkenalkan nama saya Aprilia Imelda Stanggang. Saya dari kelas 10 KT1 yang ingin menjelaskan tentang penerapan mitigasi bencana alam. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana mitigasi. Upaya yang dimiliki sejumlah tujuan yakni untuk mengenai resiko penyedaran akan resiko bencana, perencanaan, penggunaan, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah mitigasi, yang pertama mitigasi tahap awal, mitigasi perencanaan, mitigasi respon, dan pemulihan. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum bencana menjadi. Yang kedua, kegiatan saat bencana terjadi. Yang ketiga, kegiatan tetap setelah bencana terjadi. Dan yang keempat, kegiatan pasca bencana yang meliputi pemulihan, penyembuhan, dan pembakaran dan rehabilitas. Contoh mitigasi, yang pertama mitigasi bencana tsunami adalah sistem untuk mendeteksi tsunami dan memberikan untuk mencegah jatuhnya korban. Ada dua jenis peringatan dini tsunami, yaitu sistem peringatan tsunami internasional dan peringatan internasional dan peringatan sistem tsunami regional. Yang kedua, mitigasi bencana gunung berapi. Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi memantauan aktivitas gunung berapi. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Biologi. Dan yang ketiga, mitigasi bencana gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi dibedakan menjadi 3, yakni langkah sebelum gempa, langkah saat menjadi gempa, langkah pasca gempa, maupun langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tanah gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat tinggal. Yang ketiga, tempatkan perabotan di tempat profesional. Dan yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Ekosistem dan bentuk dalam interaksi ekonom. Yang pertama ada simbiosis. Jenis interaksi alam dalam ekosistem adalah simbiosis, hubungan yang menjadi antara dua organisme. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan parasitisme. Simbiosis adalah hubungan yang saling menguntungkan antara individu terlibat. Contohnya antara lebah dan bunga. Lebah akan mendapatkan nektar dari bunga sekaligus menjadi agen penyerbukan bagi bunga. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah hubungan antara anemon dan ikan badut. Diuntungkan karena sengat anemon akan dilindungi dari predator, sedangkan anemon diuntungkan karena ikan badut akan memangsa hewan invertebrata yang merupakan predatornya. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua organisme saat satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan atau diuntungkan. Contohnya ikan remora menempel pada ikan hiu. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan antara dua organisme atau lebih, di mana salah satu organisme atau parasit mendapatkan keuntungan dari organisme lain atau inang, sementara inang dirugikan. Contohnya nyamuk dan manusia, kutu dan hewan
cacing pita dan manusia, dan paus dengan teritip. Kompetensi dalam biologi adalah persaingan antara dua organisme dalam mencapai suatu tujuan. Biasanya kompetensi ini tertuju pada sumber daya yang terbatas. Contohnya seperti makanan, tempat tinggal, atau sarang air dan kawan untuk kawin. Ada beberapa contoh kompetensi, yaitu kompetis infraspesifik, kompetisi interspesifik. Kompetensi infrafisik adalah persaingan yang menjadi antara individu ke individu dari spesies yang sama untuk mendapatkan sumber daya terbatas. Yang kedua, kompetisi ini dapat menyebabkan penurunan keburuan pada kedua individu yang bersaing. Contoh hewan kompetensi infraspesifik adalah rusa jantan, bersaing untuk mendapatkan pasangan dan mempertahankan wilayah kekuasaan dengan cara saling beradu tanduk. Orangutan jantan bersaing untuk mendapatkan pasangan dan daerah terkuasa. Yang kedua, kompetensi interspesifik adalah persaingan antara spesifik yang berada untuk merebutkan sumber daya yang sama seperti makanan, uang, dan tempat bersarang. Kompetensi ini terjadi karena keterbatasan sumber daya di suatu wilayah. Contoh hewan kompetisi interspesifik ialah singa dan hiena yang bersaing untuk mendapatkan mangsa yang sama. Pelatuk dan tupai yang bersaing untuk mendapatkan tempat bersarang di lubang pohon yang sama. Kambing dan sapi yang memakan rumput di wilayah yang sama. Terima kasih atas penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih.